Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ar-rajula ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah penyebab terbesar, takwa adalah penyebab utama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertolongan atas kita sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian. Karenanya tidak bisa maju bagi mereka yang mencoba maju. Karenanya tidak bisa meninggi bagi mereka yang suka meninggikan dirinya. Karenanya tidak bisa mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang suka mencari-cari kemuliaan kecuali ada takwa di dadanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di antara kesibukan kita terhadap hajat-hajat dunia kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan satu kesunahan. Kita melaksanakan salat berjamaah, salat Idul Fitri yang mudah-mudahan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk golongan orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan yang seluruh hari-harinya rahmat, yang seluruh hari-harinya maghfirah, yang seluruh hari-harinya itqun minan nar, baru saja meninggalkan kita semua. Hari ini kita rasakan Ramadan meninggalkan kita, dan setiap kita tidak tahu pasti apakah tahun depan justru kita yang meninggalkan Ramadan. Karena hari ini bisa kita rasakan bagaimana di antara kerabat-kerabat kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga kita, yang ternyata belum saja masuk di bulan Ramadan sudah banyak yang meninggal dunia. Hatta ada di pertengahan Ramadan meninggal dunia. Belum sampai kemudian dalam takbiran tadi ada meninggal dunia. Maka hari ini kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur panjang yang hari ini kita bisa saksikan, kita bisa rasakan. Ramadan telah meninggalkan kita dan kita tidak tahu apakah nanti berganti kita justru yang meninggalkan bulan Ramadan karena kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya masih merasakan sedih, masih berat hatinya berpisah dengan bulan Ramadan. Karenanya pada pagi hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala amalan ibadah kita diterima di hadapan Allah, istiqamah dalam ibadah dan amal saleh, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan mendatang. Maka Masya Allah berbagai macam tempaan bagaimana Ramadan memberikan kita berbagai macam binaan didikan, bahkan ujian yang begitu berat di bulan Ramadan ini ternyata banyak melahirkan manusia-manusia dengan berbagai macam tipikalnya semenjak kedatangan bulan Ramadan hatta sampai nanti Ramadan benar-benar meninggalkan kita semua. Bagaimana kemudian kita melihat mengenang di masa lalu ketika Ramadan datang di tengah-tengah kehidupan kita? Ada beberapa tipikal manusia ketika Ramadan itu datang. Yang pertama adalah mereka yang disebut-sebut sebagai al-zalimun, kelompok-kelompok orang yang zalim. Mereka yang datang Ramadan
tidak ada senang-senangnya. Yang datang bulan Ramadan tidak ikut bersuka cita. Yang datang Ramadan gembira aja enggak. Ya, kemudian Ramadan bahkan dianggap biasa saja. Tidak ada bulan Ramadan istimewa di dalam hati orang yang zalim ini. Katanya kelompok yang zalim ini kadang kalau mereka puasa, tapi kadang berpuasanya nggak dijalankan secara sempurna. Kalaupun mereka berpuasa penuh di bulan Ramadan, tapi puasa tidak melaksanakan salat. Mereka puasa terus bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa tapi juga melakukan hal-hal yang dilarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Korupsi jalan terus, berdusta menjadi bagian daripada hidupnya. Dia berbuat kezaliman kepada orang lain, tidak peduli lisannya, perbuatannya, padahal dia sedang berpuasa. Orang ini terlalu banyak menzalimi tidak hanya kepada orang lain, tapi berbuat zalim kepada dirinya. Bahkan hari-hari di bulan Ramadan banyak diisi dengan aktivitas tidurnya, sampai kemudian pada saat bangun sudah azan maghrib untuk berbuka. Kelompok pertama ini mereka yang disebut kelompok zalim, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak bergembira datangnya bulan Ramadan tidak spesial di hati mereka, dianggap bulan Ramadan bulan yang sama seperti bulan-bulan yang lain. Maka bagaimana Rasulullah SAW nyatakan dalam satu hadis, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla an yughfara lahu. Alangkah sayangnya seseorang, kata Nabi, yang dimana dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ketika Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai terjemahan yang lembut dengan kata-kata yang halus, rahimatan rajulin, artinya apa? Alangkah sayangnya seseorang. Tapi sesungguhnya ini kalimat mengandung makna jahlul murakkab. Ya, umpatan Nabi kepada mereka yang melewatkan Ramadan begitu saja sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan bahasa apa? Dongok itu orang. Sungguh dongok orang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan baru saja berlalu hari ini. Tapi ternyata dosa-dosa dia tidak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok pertengahan, kelompok al-muhtasin. Mereka yang gembira juga menyambut datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka paham betul tentang fadail di bulan Ramadan. Amalan dilipat gandakan, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diamnya berpuasa menjadi tasbih yang sunnah dilipat gandakan, apalagi yang amalan yang wajib luar biasa di hadapan Allah. Bahkan dia paham tidak ada pahala yang bisa diukur dengan amalan kita kecuali pahala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa, karena puasa yang tahu cuma kita Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kelompok pertengahan ini sekalipun dia tahu tentang fadilah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, begitu hebatnya bulan Ramadan, tapi orang ini justru dilalaikan dengan aktivitas duniawinya, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan pekerjaan, maka mereka dilalaikan oleh dunia sehingga mereka melewati masa-masa kesempatan terbaik yang ada di sisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertengahan ini, ya, yang mereka melewati masa-masa keemasannya, kesempatan-kesempatan terbaiknya, tapi mereka tetap berpuasa, bersukaria menyambut datangnya Ramadan, tapi tidak mengisi untuk menyempurnakan ibadah puasa dia di bulan Ramadan kali ini. Kemudian yang ketiga, kelompok sabiqun bil khairat. Mereka sang juara yang punya prestasi. Mereka yang puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, menjaga syahwat kehormatannya, tapi mereka mempuasakan penglihatan mereka, pendengaran mereka, lisan-lisan mereka dari segala perbuatan dusta dan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang
yang berusaha tidak hanya mengunci mulut dengan tidak makan dan minum, mereka yang tidak hanya menjaga kehormatan syahwatnya, karena puasa ini mencegah orang masuk neraka. Kenapa? Karena kedua rongga yang kata tadi, dua rongga inilah yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka. Apa diantaranya? Mulut dan kemaluan kita. Karena diantara hikmah ibadah puasa untuk mencegah kita masuk ke dalam neraka, untuk mengatur bagaimana syahwat mulut kita, syahwat kehormatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ini yang mulai tidak pernah ketinggalan ibadah sosialnya kuat, bahkan sangat dermawan di bulan Ramadan, di dunia bahasa dengan kalimat-kalimat dzikir, nggak lepas daripada bacaan Al-Quran. Masya Allah, mereka yang disebut-sebut sabiqun bil khairat, mereka yang nantinya mendapatkan keberuntungan sebagaimana seringkali yang kita ucapkan, minal a'idin wal faizin. Ini termasuk orang-orang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.